Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Samsudin Dayan Channel, penggiat dakwah satu ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia, semoga Anda sehat selalu dan selalu bahagia di tengah-tengah keluarga. Hari ini tanggal 10 November adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ditetapkan oleh Presiden Soekarno yang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Mulanya peringatan ini dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang gugur di medan tempur pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Tapi kemudian tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, ya, untuk memperingati seluruh para pahlawan bangsa di mana saja dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kita tahu bahwa pada hari 10 November 1945 itu di Surabaya, kita kenal dengan pertempuran Arek-Arek Surabaya, berperang melawan pasukan Nika dan sekutu yang dilengkapi dengan peralatan persenjataan modern, yang mereka menggunakan peralatan tempur yang canggih ketika itu, sehingga banyak menelan korban jiwa dari rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya ketika itu, terutama dari kalangan rakyat biasa. Sesungguhnya gelar pahlawan yang kita sematkan untuk kita peringati pada hari ini bukan hanya untuk yang gugur dalam pertempuran dalam balutan seragam prajurit saja, tetapi juga kita persembahkan bagi seluruh warga yang menjadi korban, ya, dari semua pertempuran di Indonesia, khusus pertempuran 10 November, ya, di Surabaya dalam peristiwa yang sangat heroik, ya, di mana pekikan Allahu Akbar yang dipekikan oleh Bung Tomo ketika itu mampu menggerakkan semangat rakyat untuk bersatu padu di medan tempur mengusir Belanda dan sekutu ketika itu. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, kita tahu dalam sejarah itu dipicu oleh tewasnya perwira kerajaan Inggris Jenderal Malabi. Waktu itu tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi datang ke Surabaya pada bulan Oktober 1945 untuk melakukan aksi seremonial dengan berjalan kaki di berbagai sudut kota untuk melihat situasi. Namun Jenderal Malabi tewas pada akhir 30 Oktober 1945 karena mobilnya meledak dalam sebuah serangan dan hangus terbakar. Kematian Malabi itu pun memicu kemarahan dari tentara sekutu. Kita tahu serangan darat, serangan laut, serangan udara. Pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 pagi, Inggris menggempur Surabaya dari berbagai penjuru untuk menghancurkan Surabaya dan pertahanan para pejuang-pejuang kemerdekaan. Inggris menggerakkan segenap daya dan upayanya dari darat, dari laut, dari udara. Serangan pertama ini memang menimbulkan korban yang sangat besar, terutama di kalangan rakyat biasa. Tapi warga di berbagai lapisan masyarakat langsung merespon dan melawan. Tokoh-tokoh masyarakat bangkit, bukan saja berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari rakyat biasa. Salah satu yang kita kenal Kiai Haji Asyam Asy'ari dari kalangan ulama menggelorakan perlawanan rakyat untuk menghadapi kekejaman Inggris.
para pemuda, para pedagang, para nelayan, para petani, santri dan para ustadz, para kiai, serta berbagai kalangan lainnya menyatukan diri bersama para pejuang-pejuang mempertahankan kemerdekaan. Momen bersejarah itu tak lepas dari fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang menggerakkan warga dan juga kalangan santri untuk mempertahankan kota Surabaya, mengusir pasukan sekutu dari Surabaya. Keluarnya resolusi jihad tentu tak terlepas juga dari permohonan Presiden Soekarno pada tanggal 17 September 1945 yang memohon fatwa hukum kepada para ulama. Karena NU merupakan organisasi Islam yang terbesar di kala itu, maka Presiden Soekarno meminta fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mayor Jenderal TKR Mustopo sebagai Komandan Sektor Perlawanan Surabaya pada waktu itu, bersama Sungkono, Bung Tomo, dan tokoh-tokoh Jawa Timur. Mereka menghadap kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Intinya, mereka meminta fatwa untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan nikah yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi di Surabaya ketika itu. Dipimpin langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dideklarasikan perang kemerdekaan sebagai perang suci atau jihad. Saudara-saudaraku, terutama anak-anak muda yang mungkin belum sempat membaca sejarah, Anda semua harus tahu bahwa resolusi jihad itu mampu membangkitkan semangat rakyat, terutama dari kalangan Islam, dari kalangan santri, untuk bangkit bahu-membahu bersama para pejuang kemerdekaan di medan tempur. Dalam resolusi jihad itu, Kiai Hasyim meminta pemerintah untuk segera meneriakkan perang suci melawan penjajah yang ingin berkuasa kembali. Kontan saja resolusi tersebut disambut rakyat dengan gegap gempita, dengan semangat berapi-api, semangat perjuangan, semangat jihad yang bergelora. Fatwa atau resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berisi 5 butir resolusi. Yang pertama adalah kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Yang ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda dan sekutunya yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Yang keempat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Yang kelima, kewajiban berperang merupakan perang suci, perang jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km di Surabaya. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap para pejuang-pejuang di medan tempur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah-tengah kita hari ini memperingati Hari Pahlawan, khususnya di kota Jakarta, media massa dan media sosial dipenuhi pula dengan pemberitaan kepulangan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab dari Arab Saudi yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta, dan juga yang berkumpul di sekitar kediaman beliau di Petamburan, Jakarta.
Tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Tentu ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita memperingati 10 November tahun ini, kita juga diramaikan dengan kedatangan salah seorang pemimpin Ormas Islam, ya, Front Pembebasan Islam, FPI. Kita tahu bahwa Habib Rizik Syihab adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Beliau orang Betawi keturunan Hadramaut, Yaman. Ayahnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Syihab. Beliau lahir 1920, adalah seorang pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia, GPAI. GPAI didirikan oleh ayahanda Habib Rizik Syihab dan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab adalah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia keturunan Arab yang berada di Jakarta ketika itu, yang belakangan berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia. Hussein Syihab, ayahanda Habib Rizik Syihab, pernah bekerja di Rode Cruise, ya, kini menjadi Palang Merah Indonesia pada masa kembalinya Belanda setelah proklamasi kemerdekaan RI. Habib Hussein ketika itu berumur 20 tahun, bekerja di sana, dan beliau memiliki banyak hubungan dengan para pejuang kemerdekaan. Jadi, seperti saya yang katakan tadi, dalam hidup ini tak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi bagaimana kita mensikapi semuanya dengan baik dan proporsional di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Memperingati Hari Pahlawan tahun ini, ya, diwarnai dengan kembalinya seorang anak pejuang, yaitu Habib Rizik Syihab, yang dia juga adalah seorang pejuang yang gigih, ya, berjuang untuk memperbaiki nasib bangsanya melalui jalur dakwah. Kembalinya beliau ke tanah air setelah sekian lama mengungsi ke negara Arab Saudi, ya, karena berbagai persoalan yang beliau hadapi. Dan belakangan setelah mereda dan persoalannya dianggap selesai, beliau dengan izin Allah dapat kembali ke tanah air. Sebagai anak bangsa, tentu kita bersama-sama ingin melindungi seluruh tumpah darah bangsa ini dan melindungi seluruh anak bangsa di mana saja berada, dari golongan apapun, dari suku apapun, agama apapun. Mereka wajib dilindungi oleh negara. Mereka yang ada di luar negeri, yang tidak bisa pulang, mereka harus bisa kembali ke tanah airnya. Jika ada masalah tentu diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi negara dan bangsa ini wajib melindungi setiap anak bangsa dimanapun berada. Sebagai anak bangsa juga kita tentu berharap kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, ke tanah air, membawa kebaikan bagi umat dan bangsa. Niat beliau untuk melakukan revolusi akhlak tentu amat mulia dan tentu harus kita dukung, karena persoalan bangsa kita hari ini adalah masalah runtuhnya nilai-nilai akhlak dan hilangnya nilai-nilai moral dalam segala lapisan kehidupan kita. Kita tahu bahwa suatu bangsa tegak karena tegaknya akhlak masyarakatnya. Satu bangsa akan runtuh jika akhlak masyarakatnya runtuh. Semoga peringatan Hari Pahlawan hari ini, selain kita mengenang jasa-jasa pahlawan, tapi kita juga mendoakan bagi seluruh para syuhada bangsa, baik yang bersemayam di seluruh makam pahlawan kesuma bangsa
maupun para syuhada yang jasadnya tidak ditemukan, baik di daratan, di dasar laut, di danau, di sungai-sungai, di ngarai, di hutan belantara, di gunung-gunung dan lembah, di mana saja jasad mereka hari ini terkubur. Kita doakan semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada mereka semuanya, menjadi syuhada yang mendapatkan balasan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat muslim yang beriman, menjalani hidup dengan baik dan mendapatkan kematian dengan syahid merupakan cita-cita mulia, karena sesungguhnya orang yang mati syahid telah dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan surga, dan mereka bukanlah orang yang mati dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peran para pejuang-pejuang kesuma bangsa, kita memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjuangan mereka, untuk mencapai cita-cita mereka, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang berdikari, bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bangsa yang memperolehi kesejahteraan bagi segenap bangsa, tumpah darah dan rakyatnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kaum muslimin semuanya, pada hari memperingati 10 November ini, mari kita doakan para pahlawan kesuma bangsa kita agar mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum radiyatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum mufradin mufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan jangan lupa like dan subscribe video ini, dan silakan share kepada rekan-rekan Anda agar memberikan manfaat bagi semuanya. Nasrullah fatun qarib wa basiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.